Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masih tetap semangat ya belajarnya, walaupun masih dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar KD 3.5 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Masih ingatkah kamu tentang sumber bunyi? Ya, benar. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jika benda tersebut tidak bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Contohnya yaitu pita suara bergetar ketika kita sedang berbicara. Contoh lainnya yaitu senar gitar dipetik akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. 1. Biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. 2. Marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. 3. Gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Masih banyak lagi ya contoh lainnya. Tahukah kamu bagaimana proses bunyi sampai ke telingamu? Bahkan, kamu bisa tahu bunyi apakah itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pernahkah kamu bermain seperti ini? Nah, apakah kamu bisa menebak asal arah bunyinya? Apakah kamu bisa menebak nama alat musiknya? Ya, kita dapat menebak asal arah bunyi dan nama alat musiknya karena kita memiliki telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Berikut adalah bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, saluran eustasius, dan saraf pendengaran. Nah, berikut adalah bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama, daun telinga. Fungsinya yaitu menangkap getaran bunyi. Selanjutnya, lubang telinga. Fungsinya yaitu meneruskan bunyi ke telinga tengah. Liang telinga. Fungsinya yaitu menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, ini adalah telinga bagian luar. Selanjutnya, gendang telinga. Fungsinya yaitu menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran.
Tulang-tulang pendengaran fungsinya yaitu meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, itu adalah telinga bagian tengah. Selanjutnya, saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Saraf pendengaran fungsinya yaitu meneruskan bunyi ke otak. Koklea atau rumah siput fungsinya yaitu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saluran Eustachius fungsinya yaitu menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Nah, itu adalah telinga bagian dalam. Selanjutnya, proses mendengar bunyi. Getaran dari sumber bunyi masuk, lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga, lalu bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, itu tadi adalah proses mendengar bunyi. Selanjutnya, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal, sumber bunyi, dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Ada 3, yang pertama adalah bunyi infrasonik, merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Jenis bunyi infrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indera pendengaran. Contoh hewan yang mampu mendengarkan bunyi infrasonik adalah anjing, jangkrik, gajah, dan lumba-lumba. Jenis bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik, merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal. Jenis bunyi yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik, merupakan jenis gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Jenis bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia karena gelombangnya tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia sebagai indera pendengaran. Contoh hewan yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik adalah anjing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Berikut adalah cara memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. 2. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan.
Jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Selanjutnya, kelainan atau penyakit pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. 2. Conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Coba bayangkan jika kita tidak memiliki telinga. Kita tidak bisa mendengar suara ayah dan bunda, tidak bisa mendengar suara binatang, tidak bisa mendengar suara hujan dan air mengalir. Bahkan, kita tidak bisa berbicara. Karena bagaimana kita berbicara kalau kita tidak bisa mendengar? Sudahkah kamu bersyukur kepada Allah atas telingamu? Ya, Allah menciptakan kita dan memberikan berbagai indera dengan tujuan agar kita bersyukur. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Wujud syukur atas semua karunia-Nya bisa berupa beberapa hal, seperti berikut. 1. Selalu beribadah kepada Allah. 2. Menggunakan semua indera untuk kebaikan. 3. Memelihara kesehatan tubuh, termasuk semua indera kita. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.